Baik, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Mbak Siti Swasti Eka Dewi. Kepada Mbak Siti, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang merancang evaluasi program pendidikan atau pembelajaran. Jadi evaluasi program ini merupakan proses pengumpulan data atau informasi yang ilmiah untuk melihat tingkat keberhasilan yang hasilnya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam menentukan alternatif kebijakan. Selanjutnya. Nah, di sini ada 5 tahapan perencanaan evaluasi program. Yang pertama itu analisis kebutuhan, yang kedua penjadwalan, yang ketiga penugasan dan monitoring, yang keempat pembiayaan, dan yang kelima membuat proposal evaluasi program. Selanjutnya. Nah, nanti tugasnya sampai yang kelima ya? Ya, Pak. Iya. Selanjutnya ini ada analisis kebutuhan, yaitu tahap pertama dari evaluasi program. Analisis kebutuhan ini suatu proses sistematis untuk menentukan tujuan, mengidentifikasi kesenjangan antara tujuan dan keadaan sekarang, dan menetapkan prioritas yang digunakan untuk mengambil tindakan. Dan untuk analisis kebutuhan ini ada 2 teknik. Yang pertama itu analisis kebutuhan secara objektif, yaitu memiliki 5 langkah. Yang pertama, mengidentifikasi lingkup tujuan-tujuan penting dalam program yang akan dievaluasi. Selanjutnya, menentukan indikator. Yang ketiga, menyusun kriteria atau standar untuk tiap-tiap indikator dengan acuan pedoman. Selanjutnya, menyusun alat pengukuran untuk tiap-tiap indikator. Dan yang terakhir, membandingkan kondisi yang diperoleh dengan kriteria. Jika ada yang diperoleh lebih rendah dari tingkat standar. Tidak tampil ya, yang kamu sebut. Yang kamu sebutkan tidak tampil apa gimana? Iya Pak, tidak tampil Pak. Oh, saya kira tadi ditulis satu, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang kamu sebutkan itu loh. Oh iya Pak, nanti saya perbaiki Pak. Oke. Selanjutnya yang kedua ada analisis kebutuhan secara subjektif. Di sini ada 4 tahapan analisis subjektif, yaitu mengidentifikasi tujuan-tujuan penting dalam program yang akan dievaluasi. Yang kedua, menentukan pilihan kriteria atau menyusun kriteria yang sesuai dengan sistem tujuan masing-masing bidang dan indikatornya. Yang ketiga, menyusun skala bertingkat yang digunakan untuk mempertimbangkan tingkat penampilan indikator. Kemudian, jika sudah selesai membuat skala, kumpulkan semua calon evaluator untuk bersama-sama menentukan urutan kebutuhan dan skala prioritas kebutuhan. Selanjutnya. Nah, tahap perencanaan evaluasi program yang kedua yaitu ada scheduling atau penjadwalan. Nah, jadi penyusunan jadwal kegiatan evaluasi ini diperlukan terutama untuk kepentingan, kemudian untuk kelancaran kegiatan evaluasi itu sendiri, untuk mengatur batas waktu penyelesaian setiap kegiatan, dan menentukan jumlah waktu yang diberikan untuk setiap kegiatan. Selanjutnya. Tahap perencanaan evaluasi program yang ketiga yaitu ada penugasan dan monitoring. Nah, untuk merencanakan dan mengelola evaluasi berarti kita juga harus melakukan aktivitas pengawasan atau melihat bagaimana staf secara efisien untuk melakukan kegiatan evaluasi. Jadi berbagai informasi itu harus dikumpulkan, misalnya informasi tentang jumlah waktu yang dibutuhkan untuk kegiatan, kemudian bagaimana setiap kegiatan diselesaikan dan masalah-masalah apa yang timbul. Selanjutnya. Kemudian tahap perencanaan evaluasi program yang keempat yaitu ada budgeting atau pembiayaan. Nah, dalam perencanaan evaluasi hendaknya dicantumkan dengan jelas segala jenis biaya beserta jumlah biaya yang perlu. Nah, biaya evaluasi ini biasa meliputi komponen-komponen gaji, konsultan, perjalanan, percetakan, pengiriman, rapat atau pertemuan, pengelolaan data, alat, bahan, ongkos, dan sebagainya. Untuk perencanaan biaya ini, evaluator harus mempertimbangkan yaitu kebutuhan ketersediaan sumber, rincian kegiatan, alokasi waktu, dan jumlah staf yang ditugaskan. Nah, seluruhnya itu diatur sesuai dengan biaya dan jadwal. Selanjutnya. Untuk biaya ada 2 jenis, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Nah, untuk biaya langsung ini ada biaya-biaya yang diperlukan untuk mendanai seluruh kegiatan evaluasi.
seperti pengeluaran untuk staf dan non-staf, pengeluaran untuk staf meliputi gaji, biaya lainnya misalnya ATK, surat, telepon, dan lain sebagainya. Kemudian ada biaya tidak langsung, yaitu biaya yang diperlukan untuk pendukung kegiatan evaluasi tetapi tidak termasuk dalam pos biaya langsung. Selanjutnya. Berarti Neng ini ada di dalam proposal ya? Iya Pak, untuk biaya. Ya, yang biaya-biaya tadi kan, sehingga setiap kegiatan evaluasi program itu kita tahu biayanya, termasuk hal yang kecil ya, ada yang tak terduga takutnya pas di lapangan, transportnya misalnya dan sebagainya, dan itu tetap juga dianggarkan dalam penyusunan sebuah evaluasi program. Oke, lanjut. Selanjutnya yaitu tahap perencanaan evaluasi program yang kelima, itu menyusun proposal evaluasi program. Nah, proposal ini merupakan sebuah rencana kerja yang menggambarkan semua kegiatan yang akan dilakukan dalam pelaksanaan evaluasi program. Dan juga proposal ini sebagai petunjuk bagi siapa yang akan melaksanakan evaluasi program itu terhadap program yang harus dievaluasi. Pertanyaannya itu siapa yang menyusun proposal. Nah, untuk menjawab siapa yang menyusun proposal ini memerlukan berbagai pertimbangan. Jadi ada 3 kemungkinan evaluator, yaitu pertama evaluator internal, evaluator eksternal, dan bisa juga digabung dari keduanya. Selanjutnya. Nah, di sini ada 6 komponen yang terdapat format untuk merancang proposal evaluasi program. Yang pertama itu menentukan judul kegiatan. Nah, pada bagian ini menyebutkan isi pokok kegiatan evaluasi yang mencantumkan nama kegiatan, program apa yang dievaluasi, dan dapat juga mencantumkan model yang digunakan serta menyebutkan unit dan lokasi program. Contohnya itu misalnya evaluasi program kooperasi di UIN Sumatera Utara. Selanjutnya ada latar belakang, masalah. Bentar, memangnya yang ngomong berasal dari Sumatera Utara ya? Ini lihat di buku Pak, mungkin seperti yang Bapak sebutkan tadi, evaluasi program Dana BOS, mungkin seperti itu. Nah, saya kira kamu dari sana, jadi di tempatmu itu, enggak ya? Bukan ya? Bukan. Saya kira kamu dari sana tadi, Neng. Oke, lanjut. Ya. Selanjutnya yang kedua, kemudian itu ada rasional dilaksananya evaluasi atau bisa juga diartikan latar belakang masalah. Nah, pada bagian ini menjelaskan adanya kebijakan tentang program yang menjadi objek sasaran, perkiraan adanya hambatan tentang pelaksanaan atau alasan mengapa perlu dilakukan evaluasi. Nah, alasan tersebut harus betul-betul kuat, tidak mengada-ngada, sehingga memberikan gambaran kepada pembaca bahwa kegiatan evaluasi program yang akan dikerjakan itu betul-betul perlu dilaksanakan. Selanjutnya adalah aturan perumusan tujuan evaluasi program. Setelah membuat kembali ke slide pertama tadi, Neng. Kembali ke slide yang tadi. Nah, ini. Maksud saya nanti setiap kelompok membuat perencanaan evaluasi program ya. Jadi terserah kamu akan mengevaluasi apa begitu. Nah, di dalam perencanaan itu tentu saja kamu akan memilih model ya. Nanti digunakan di metodologi yang akan digunakan. Termasuk saya gunakan model CIPP. Mengapa? Karena program yang akan evaluasi adalah berbasis manajemen misalnya seperti itu. Saya melihat paparanmu ini menarik, berbeda dengan proposal riset ya, proposal tesis. Judul iya, latar belakang iya, tujuan iya, tujuan, atau di latar belakang nggak ada perumusan masalah ya? Atau perumusan masalahnya include di subbab latar belakang. Baru tujuan, karena kalau tesis juga kan ada tujuan. Nah kemudian di
di bab berikutnya tentang pertanyaan evaluasi. Jadi tidak ada bab 2 ya, tidak ada kajian teoretik. Tapi bab 3 ada metodologi yang digunakan, metode yang digunakan. Lalu langkah-langkah kegiatan ini include di nggak tahu nanti apakah akan pakai bab, maksud saya apakah seperti ini proposalnya ataukah proposalnya mengikuti proposal tesis gitu bunyinya. Kalau proposal tesis kan ada judul, ada latar belakang masalah, ada identifikasi masalah, ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian, ada manfaat penelitian, itu komponen bab 1. Komponen bab 2-nya ada kajian teoretik, landasan teori, kemudian penelitian yang relevan, kerangka pikir, hipotesis jika dia kuantitatif. Kemudian bab 3 itu pendekatan penelitian, metode penelitian, pendekatan penelitiannya, kemudian variabel penelitiannya, informenkah atau dia populasi sampel, kalau dia kuantitatif, kalau dia kualitatif subjek penelitian dan sebagainya. Nah, ini saya tidak tahu apakah rancangan proposal untuk evaluasi program seperti ini artinya tidak mengikuti aturan rancangan riset. Makanya dikatakan dia bahwa riset dengan evaluasi program berbeda gitu ya. Ada perbedaannya. Jadi dari sisi proposal yang perlu kita siapkan kan ini namanya rancangan proposal. Kalau saya baca di yang sebelah kanan, sebelah kiri ngadep. 6 komponen yang terdapat format rancangan proposal evaluasi program. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka bayangan saya inilah isi evaluasi program. Proposal evaluasi program. Nah, itu maksudnya. Coba kita diskusikan sebentar. Halo, rombongan Mbak ini, Lulu. Iya, Pak. Gimana menurut pandangan saudara tentang proposal evaluasi program? Karena nanti setiap grup saya minta untuk membuat ini ya, proposal evaluasi program. Izin, Pak. Ya. Mungkin menurut saya untuk permasalahan itu termasuk di dalam bagian latar belakang ya Pak. Itu karena sana sudah jelas latar belakang masalah. Jadi untuk perumusan masalahnya sudah termasuk di dalam latar belakangnya Pak. Termasuk identifikasi barangkali ya? Include. Iya Pak, identifikasi masalahnya Pak. Identifikasi, kemudian rumusan masalah. Barangkali tidak dalam bentuk subjudul ya, mungkin dalam bentuk paragraf mungkin Pak. Paragraf. Jadi paragraf. Kayak artikel ya. Artikel itu kan pendahuluan kan tidak tertulis bahwa ada masalah. Tapi dia tapi dijelaskan yang menyatakan rumusan masalah. Tujuan penelitian di artikel itu. Tapi dia tidak menuliskan subjudul. Judulnya cukup pendahuluan. Metodologi, metode penelitian, berikutnya hasil dan pembahasan. Ya, artikel. Kalau ini, ya saya sependapat, ada pendapat lain. Jadi barangkali seperti yang disampaikan si Mbak Lulu Harnom, bahwa identifikasi masalah, kemudian rumusan masalah, akan muncul atau bersama-sama di dalam latar belakang masalah. Hanya barangkali identifikasi masalahnya perlu dituangkan per item atau dia mengalir dalam bentuk kalimat. Kayaknya mengalir dalam bentuk kalimat aja ya. Karena dia satu paragraf. Tidak berbentuk sub. Atau ada yang punya pendapat lain atau ada yang sudah ngedownload di internet tentang format atau flat atau form dari proposal evaluasi program. Ada yang sudah mendapatkan? Mas Bayu. Dik Novi ya, Dik Novi. Tadi kan adik-adik dipanggilnya Dik Novi. Itu juga saya panggilnya Dik Novi.
D Siti, D terus D Effendi nanti ujungnya. Orang 10, orang kita orang 9, orang 10. D Astri kita. Orang 12 Pak harusnya, Pak. 13 sama 12 Bapak. Waduh. Tapi yang ada 10, 9 kamu ya. Informasi mohon 3 orangnya kemana Mas Bayu? 3 orang itu belum ada kabar, Pak. Kalau Mbak Nadia bersamaan PPG, Pak. Oh, si siapa namanya? Nadia Farah. Di ngambil PPG apa dia? PPG apa ya Pak, lupa. Tapi daerah Jawa, Pak. Oh, dia bukan di Unsri ya? Bukan. Oh, oke. Jadi nggak apa-apa. Jadi gini aja, walaupun begitu, pada saat penugasan kan ada tugas individu tuh di e-learning. Jadi di e-learning itu ada tugas loh di bawahnya tentang membuat perancangan program evaluasi. Intinya saudara saya minta untuk menyusun proposal ya, proposal evaluasi program ya, proposal evaluasi program. Menurut yang ngomong tadi siapa ini, Siti yang ngomong ya? Ya Pak. Menurut rombongan Siti CS bahwa ada 6 item ini yang ada di evaluasi program. Maksudnya adakah teman yang lain menemukan model yang berbeda? Formatnya itu, format ini kan format isinya tuh. Adakah yang menemukan Haulia? Iya Pak, Holila Pak. Ada model lain nggak selain yang ini, Haulila? Izin jawab Pak. Ini boleh, mau share screen juga boleh. Kalau mau share screen minta tolong yang share screen ini cabut dulu misalnya. Enggak apa-apa, ini cuma berkaitan dengan yang permasalahan Bapak tadi, apakah rumusan masalah dipisah dalam satu paragraf atau tidak. Kalau saya buka ini, kebetulan saya lagi download, ada contoh proposal evaluasi program dari mahasiswa program. Di share aja, Mak. Di share screen. Tolong Mas Bayu ini ditarik share screen. Mau silakan. Belum di ini Pak, saya bukanya di HP Pak. Oh, di HP. Iya, ini. Di sini dia pakai ini Pak, pakai latar belakang kayak kita buat proposal tesis. Tesis. Iya. Tapi bisa kamu pindahkan ke laptop nggak materi itu? Ya, bentar Pak. Ya, supaya bisa dimasuk. Kita kan targetnya, jadi maksud saya tuh perkuliahan dengan saya itu begitu ya. Kita diskusi-diskusi begini aja, tapi akan membuat sesuatu, misalnya membuat perencanaan evaluasi program. Tapi saya lebih senang kalau yang jelaskan seperti ini kamu, jangan saya. Saya tuh nggak ngerti gitu loh. Nah, nggak ngerti, tapi dosen evaluasi program katanya. Dokternya dokter evaluasi. Udah dikirim ke Bayu, coba Bayu. Oh, masih Bayu lagi. Oke. Bentar. Ya, Bayu ngedownloadnya dulu baru bisa. Iya. Soalnya ini lagi jaringan nggak stabil juga. Coba minta yang lain dulu yuk. Oh iya. Iya. Jaringan lagi nggak stabil. Iya. Coba minta siapa itu Mbak Ella atau sambil nanya Nopi kalau kuliahnya luring bisa belum kita? Belum ada info Pak, tapi dengar-dengar kabar bulan depan ya kawan-kawan, info dari Bu Epi kok nggak salah. Iya, enggak, maksudnya kalau kamu orang 10 luring aja kan bisa duduk jarang-jarang di protokol kesehatan. Bisa Pak. Iya, kecuali jumlah kamu tuh orang 40, nah susah saya. Jadi lebih enak Pak kalau ketemu. Iya, kan bisa buat kopi pahit untuk saya. Iya. Kalau ini kan katanya kalau di S1 tergantung permintaan dosen, Pak. Enggak, kalau S1 tuh luring tuh semester 1 dengan semester 3 kayaknya. Kalau ke S2 Pak, ada rencana nggak Pak? Kita aja mulainya minggu depan, mau nggak kamu?
Mau Pak, mau Pak. Bukan kita ke kampus. Boleh Pak, boleh. Tapi ngelapor dulu, ngelapor dengan dekan. Karena jumlah alasannya gini, karena jumlah kamu hanya 10. Saya kira nggak ada masalah, kita seminar aja panitia. 12 Pak, 12. Iya, artinya panitia seminar aja orang kimia besok tuh orang 25 aja saya luringkan. Bapak atau kami Pak yang izin Pak? Melalui kamu melalui Pak Pak Mum. Nanti Pak Ketua Prodinya yang barangkali bicara dengan Pak Dekan. Jangan kita, kalau kita nanti salah lagi. Iya. Ya minta dengan Pak ini kan Pak Makmun ya. Jadi bilang aja Pak Makmun, Pak Pendi ngajak luring Pak, gimana? Kami kan orang hanya ber-12. Kayaknya ruangan kita ini gede, ber-12 kamu bisa duduknya jarang-jarang kok. Satu, iya Pak, boleh Pak. Satu meja berisi, satu meja kosong. Iya Pak. Kami juga belum pernah ketemu Pak. Iya kan kangen juga nanti. Iya Pak. Anak SD aja sudah bisa luring, kenapa kita mahasiswa tidak Pak? Anak TK yuk. Ya, anak SD ini bisa tatap muka. Kita yang sudah ngerti prokes kok kita yang belum diizinkan. Bukan, Nopi ada di ruang atas ini ya. Saya posisinya sekarang di kantornya Pak Mamun. Pak Nopi kan udah pindah di KM5, Pak. Oh, jauh ya. Ada di sini tapi Pak Makmumnya, Pak. Pak Mamun di KM5? Iya, untuk persiapan Semnas besok, Pak. Sama, saya di kantor Pak Makmun ini gara-gara untuk persiapan Semnas, untuk persiapan pengabdian besok di sini, di Indo. Oke, gimana Mas Bayu? Sudah di sama Mala, Pak. Yang share. Bayu bisa di share screen nggak? Nah ini bisa, ini normal lah ya. Iya, nah ini ada evaluasi. Iya, Pak. Teknik perkuliahan, ke atas teknik drafting. laptop sama tas Ibu. Siapa tadi? Bu Taruni. Berdua lah. Latar belakang masalah. Satu bawa laptop. Coba, jadi ini kan isinya latar belakang mulai dari cerita ini, oke. Referensinya juga ada di latar belakang, kemudian oke, lanjut bawah. Terus ini mengarah ke tesis ini sudah dapat. Iya. Tesis evaluasi program. Atau ada yang pengen tesisnya evaluasi program? Nanti Sudah ada judul masing-masing, Pak. Ya, iya, Pak. Kan sudah ada judul, Pak. sudah ada judul ya. Oke, Pak, kalau untuk TP gimana, Pak? Stop dulu. Nah, itu kan ada pembatasan masalah, ada rumusan masalah, ada tujuan evaluasi, ada manfaat evaluasi. Ini lebih komplit dari 6. Oh, yang 6 tadi barangkali minimal ya. Iya, Pak. Yang 6 tadi mungkin minimal, ternyata kalau dikembangkan menjadi seperti ini, nanti di-share screen aja, di-share aja ke grup itu Mas Bayu. Oke, berarti kan di seperti ini ada bab 2 nggak? Coba Mas Bayu turunkan. Mirip proposal tesis berarti. Ada bab 2, ada kajian pustakanya sih. Memang begitu. Ada kajian pustaka, evaluasi program perkuliahan, evaluasi program pembelajaran dan sebagainya. Bab 3 coba Mas Bayu turun. Sampai bab 3. Ini tentang teori-teori penelitian yang relevan, mungkin ada tesis jadinya, tekniknya apa. Nah, ini ada kerangka pikir. Terus ada bab 3. Stop. Pendekatan evaluasi yang digunakan. Ya, nanti buatnya seperti ini ya. Lengkap. Jadi proposal tesis deh. Siapa tahu ada yang mau ganti judul. Hehehe. Nanti didiskusikan lagi, Pak. Dengan Pak Mamun ya. Dengan pembimbing, Pak. Oke. Di stop. Kembali ke rombongan CCT tadi. Kan belum selesai. Lanjut lagi silakan Bu Nopi. Siapa? Iya. Lanjut.
Oke, sampai di sini tadi silakan bicara lagi. Jadi, saya lanjutkan. Kemudian untuk menentukan aturan perumusan tujuan evaluasi program, beberapa dimensi umum yang bisa digali dalam tujuan evaluasi suatu program itu sebagai berikut. Yang pertama itu ada dampak pengaruh program. Nah, dalam dimensi ini, evaluator akan mengkaji seberapa jauh program yang akan, sedang, dan telah dijalankan memiliki konsekuensi terhadap konteks, partisipan, dan subjek, sistem, dan sebagainya. Kemudian ada implementasi program, yaitu evaluator melakukan kajian terhadap seberapa jauh pelaksanaan program itu akan dan sedang dijalankan. Selanjutnya itu ada konteks program, yaitu evaluator mengamati dan mengkaji kondisi konteks atau lingkungan dari program yang akan, sedang, dan telah dijalankan, seberapa jauh keterkaitannya dan apa saja konteksnya. Dan yang terakhir adalah kebutuhan program, yaitu evaluator mengkaji tentang faktor-faktor penentu keberhasilan program dan keberlanjutan di masa yang akan datang. Selanjutnya. Nah, setelah menentukan aturan dari evaluasi program, kita dari tujuan evaluasi tersebut dirumuskan, kemudian evaluator mengoperasionalkan tujuan evaluasi tersebut ke dalam bentuk pertanyaan. Nah, pertanyaan yang akan dijawab dalam kegiatan evaluasi ini semestinya jangan dimelenceng dari tujuan yang ingin dikehendaki dalam proses evaluasi. Selanjutnya. Berikut contoh pertanyaan dari evaluasi program. Yang pertama yaitu tentang dampak dan pengaruh program. Nah, contohnya ini biasanya seperti ini, apa kekuatan dan kelemahan dari program. Dan untuk tentang implementasi dari program, yaitu biasanya metode apa yang digunakan dalam menjalankan program. Dan untuk tentang konteks program, biasanya siapa pendukung dan penghalang kesuksesan pencapaian program. Dan yang terakhir tentang kebutuhan program, yaitu kebutuhan-kebutuhan apa saja yang bisa diidentifikasi melalui program. Selanjutnya. Baik, selanjutnya penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Bu Novianti. Saya persilakan. Baiklah, terima kasih. Saya akan meneruskan. Untuk selanjutnya, menuliskan metode evaluasi program. Di sini, metode evaluasi ini menjelaskan tentang objek sasaran evaluasi yang dihasilkan dari identifikasi komponen program dan indikator, sumber data, metode yang digunakan, instrumen yang digunakan sebagai pelengkap metode pengumpulan data, dan menentukan teknik analisis data. Penjelasan ini erat kaitannya dengan penjelasan ini erat kaitannya dengan metodologi dalam evaluasi program, termasuk bagian terpenting dalam perencanaan evaluasi program, dan objek sasaran dari evaluasi dapat meliputi informasi deskriptif dan informasi tentang pendapat, di mana informasi deskriptif meliputi data, sedangkan informasi tentang berbagai hal yang berkaitan dengan karakteristik, keadaan, dokumentasi yang berguna bagi penetapan tujuan, penentuan strategi, penentuan implementasi, dan tindak lanjut. Next. Sebentar, tadi saya mendengar kata terkait dengan metodologi. Iya Pak, betul Pak. Judul bab 3 itu apa? Metodologi atau metode penelitian? Metodologi Pak. Metode Pak. Iya. Dulu saya kan lumayan lama bertengkar dengan Bu Redma. Keras mau bilang metodologi penelitian. Saya bilang metodologi itu sih ilmu metode. Nah, sedangkan bab 3 itu cara kerja. Nah, kalau cara kerja itu apa? Metode. Metode penelitian. Lah metode kan cara kerja. Iya, Pak. Kan aturan cara kita bekerja itu kan ada di bab 3. Pendekatan penelitiannya apa? Variabelnya apa, populasi sampel atau subjeknya siapa, itu namanya aturan cara kerja.
bagaimana kita melakukan pengambilan data misalnya, itu kan cara kerja. Maka judul bab 3 itu adalah metode penelitian, bukan metodologi penelitian. Metode. Ya, betul. Karena kalau metodologi isinya ilmu. Ya, isinya ilmu tentang metodologi. Penjelasan ya Pak ya? Lebih ke penjelasan gitu. Iya, ilmunya. Kalau ilmu isinya tentang ilmu metodologi, ilmu. Kalau metode cara. Oke, lanjut Bu Novi. Saya sorry nyelentik dikit gaya motong kompas. Next, prosedur kerja dan langkah-langkah kegiatan. Di sini prosedur kerja dan langkah-langkah kegiatan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan proses yang akan dilalui oleh evaluator, berupa prosedur kerja dan langkah-langkah kerja. Di samping itu diikuti dengan estimasi waktu pelaksanaannya. Hal ini dilakukan agar tahapan kerja dan langkah-langkahnya diketahui dengan jelas oleh evaluator dan sponsor atau pemberi tugas. Next. Nah, di sini Guba dan Lincoln menjelaskan 12 langkah perencanaan dalam desain evaluasi program. Yang pertama, pembuatan kontrak. Di sini dijelaskan bahwa membuat kontrak dengan sponsor atau klien yang membutuhkan evaluasi. 2, pengorganisasian. Memilih dan melatih tim evaluator, menyusun rancangan awal, menyusun kebutuhan logistik, mengidentifikasi faktor-faktor sosial politis setempat yang mungkin berpengaruh. 3, mengidentifikasi pengguna pihak terkait. Di sini mengidentifikasi perantara, pengguna, pihak yang diuntungkan dan dirugikan, memilih strategi yang akan digunakan, memperhitungkan kegagalan dan sanksi bila gagal, serta menyusun persetujuan formal. Keempat, pengembangan kerjasama. Di sini maksudnya merancang siklus hermeneutik, menyusun siklus, membangun kerjasama, mencek kredibilitas pelaksana evaluasi tersebut. 5, memperluas kerjasama dengan pengguna dan sponsor berdasarkan informasi baru. Di sini dijelaskan penyempurnaan siklus menggunakan informasi dokumenter, melaksanakan wawancara dan observasi, kajian literatur, dan penyusunan etika evaluator. Yang keenam, menyaring keluhan-keluhan, kepedulian, dan isu-isu. Di sini dijelaskan mengidentifikasi keluhan-keluhan, kepedulian, isu-isu, pemecahan melalui konsensus, pembuatan catatan-catatan samping sebagai komponen laporan. Ketujuh, memberikan prioritas pada butir-butir yang belum terpecahkan. Maksudnya, proses penentuan prioritas secara partisipatif, menyusun butir-butir prioritas, mengecek kemampuan mengatasi yang menjadi prioritas. Kedelapan, mengumpulkan informasi dan melengkapinya. Maksudnya di sini melatih penggunaannya melalui menggunakan siklus hermeneutik lebih lanjut, mengumpulkan informasi yang ada, menggunakan instrumen yang ada dan yang baru, serta melakukan studi kasus. Kesembilan, menyiapkan agenda untuk negosiasi. Di sini maksudnya merumuskan dan menjelaskan butir-butir yang belum terpecahkan, menjelaskan kegiatan yang dipilih, menjelaskan, memperkuat butir yang dipilih, membuang yang tidak cocok, menyiapkan pelatihan lengkap, dan mengecek agenda. Ke-10, melakukan negosiasi. Di sini dijelaskan memilih siklus yang tepat, melaksanakan siklus, membuat penyusunan bersama, mencek kemampuan, dan menentukan tindakan. Dan yang ke-11, menyusun laporan. Di sini dijelaskan bahwa laporan kasus-kasus dan laporan lengkap. Dan yang terakhir, pengulangan. Pengulangan seluruh proses secara bersamaan. Selanjutnya. Stars. Balik lagi. Inilah langkah perencanaan, ini desainnya ya, desain evaluasi program. Ya. Desain evaluasi program menurut Kuba dan Lincoln. Ya. Ada 12 langkah.
sampai kepada pembuatan kontrak ya. Pembuatan kontrak ini berarti sudah melibatkan user. Iya, betul, Pak. Tempat di mana kita akan mengevaluasi kegiatannya. Saya lihat ada juga negosiasi. Jadi negosiasi dilakukan tetapi di langkah ke-10, bukan di awal ya. Mengapa? Iya. Saya perhatikan mengapa negosiasinya di langkah ke-10, karena dia menyusun segala sesuatu, mengidentifikasi, kemudian mengembangkan kerjasama, memperluas, sehingga akhirnya dia melakukan negosiasi. Artinya sudah punya bahan banyak untuk bernegosiasi dengan user, dengan stakeholder, pengguna untuk mengevaluasi, sehingga ya secara otomatis pada saat dia melakukan negosiasi, orang itu kan tinggal termangu-mangu aja dengan pendapat kita, sehingga tetap target kita itu terlaksana dengan baik, termasuk penyusunan anggaran. Jadi negosiasinya di ujung, menyiapkan agenda negosiasi. Barangkali Mbak Novi di sini dia perlu jadwal juga ya, jadwal untuk kegiatan negosiasi. Saya yakin negosiasinya belum tentu sekali selesai. Betul. Sekali, 2 kali datang ke sana. Karena kita, ini kan proyek istilah untuk evaluasi program ini. Hanya belum terbiasa aja di kita, tapi di departemen sebetulnya sudah. Jadi kalau departemen pendidikan akan mengevaluasi program, itulah fungsinya orang evaluasi. Jadi evaluasi untuk kegiatan program yang ada di Dinas Pendidikan. Anggarannya, jadi kita membuat proposalnya, tapi anggarannya anggaran dinas Pemda ya, Pemda tingkat 1 kalau dia sekolahnya SMA, kalau sekolahnya SMP dan SD, Pemda kota atau kabupaten. Kalau yang itu Pemda provinsi bedanya. Maka kasihlah kita di sana. Di Jakarta itu ada namanya HAPPY, Himpunan Evaluasi Program. Termasuk saya anggotanya. Banyak sekali pekerjaan, termasuk menyusun instrumen untuk kepentingan evaluasi program. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Terima kasih, Pak. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Lulu. Pada Lulu, disilakan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan mengenai... Sambil dianalisis Lulu ya, bedanya dengan punyanya si siapa tadi? Si Rincon, Pak. Ya, Ruba dan Lincoln. Dengan Purwanto dan Suparman ini ya, ada 11 komponen. Ini yang nanti kita akan melihat bedanya apa dengan yang tadi yang pertama. Oke, silakan Lu. Baik, saya akan menjelaskan menurut Purwanto dan Suparman memaparkan 11 komponen-komponen yang terdapat dalam desain evaluasi. Yang pertama itu adalah menentukan objek atau sasaran dari evaluasi. Nah, apa yang akan dievaluasi? Jadi apabila kita menemukan pertanyaan ini, berarti kita telah menentukan objek evaluasi. Nah, nyatakanlah apa yang akan dievaluasi tersebut dan rumuskan secara pasti. Untuk menentukan objek ini perlu ada kesepakatan dan penanggung jawab program yang menjadi sponsor kegiatan evaluasi tersebut. Setelah objek evaluasi dirumuskan, selanjutnya objek tersebut dideskripsikan detailnya. Dalam mendeskripsikan objek ini hendaknya dijelaskan secara singkat mengenai hal-hal yang berkenaan dengan pertanyaan apa, mengapa, siapa, kapan, dan di mana. Contoh dari rumusan objek evaluasi beserta deskripsi singkatnya, misalnya dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan profesi guru yang akan dilaksanakan oleh Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Nah, dalam evaluasi program ini diarahkan kepada peninjauan efektivitas pelaksanaan PLPG-nya, maka yang menjadi objeknya adalah kegiatan dari PLPG tersebut. Kemudian yang kedua, itu merumuskan tujuan evaluasi. Apa yang akan dicapai oleh kegiatan evaluasi dan mengapa evaluasi ini dilakukan? Apabila telah dijawab pertanyaan ini, berarti telah merumuskan tujuan dari evaluasi. Lalu, dalam merumuskan tujuan evaluasi tersebut, apa kriterianya? Kriteria tujuan evaluasi adalah harus jelas dan dapat dipahami, dapat dicapai, berguna, dan relevan atau cocok, dan menguntungkan. Selanjutnya, yang ketiga, itu menentukan penerima laporan evaluasi.
Bagian ini memberikan jawaban atas pertanyaan untuk siapa evaluasi ini dilakukan dan siapa yang akan memanfaatkan hasilnya. Penerima laporan yang harus diperhatikan adalah orang-orang yang berperan sebagai sponsor, pembuat keputusan, peserta, orang-orang yang berperan serta dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Orang-orang yang tertarik dan berminat serta berkepentingan dengan program tersebut, orang-orang yang karena kedudukannya mempunyai hak atas informasi dari hasil evaluasi yang dilaksanakan. Kemudian selanjutnya yang nomor 4 itu merumuskan pertanyaan evaluasi. Bagian ini hendaknya memuat seluruh pertanyaan evaluasi yang diajukan, pertanyaan-pertanyaan tentang keadaan dan nilai serta objek yang akan dievaluasi harus tercantum secara lengkap. Evaluator harus mengidentifikasi pertanyaan penting yang berhubungan dengan tujuan dari evaluasi. Contoh, sebuah evaluasi terhadap program pelatihan media pembelajaran dengan jarak jauh bagi pendidik. Tujuan evaluasinya adalah untuk menilai efektivitas program pelatihan tersebut bagi tenaga pendidik. Jadi contoh pertanyaannya, apakah pelatihan jarak jauh tersebut memerlukan dukungan administratif? Kemudian bagaimana penilaian peserta terhadap program pelatihan jarak jauh tersebut? Selanjutnya nomor 5, itu menentukan informasi yang dikumpulkan. Jenis informasi yang dikumpulkan dapat meliputi berbagai hal dan berbagai jenis. Menurut isinya, informasi tersebut dapat dikelompokkan menjadi informasi deskriptif dan informasi tentang pendapat. Jadi informasi deskriptif ini meliputi data dan informasi tentang berbagai hal yang berkaitan dengan karakteristik, keadaan, dokumentasi yang berguna bagi penetapan tujuan, penentuan strategi, penentuan implementasi dan tindak lanjutnya. Untuk informasi tentang pendapat itu berupa opini, keyakinan, norma yang berkaitan dengan tujuan, strategi pelaksanaan, dan kelanjutan, kemudian dijelaskan atau diuraikan secara deskripsi dan pendapat apa saja yang dikumpulkan dalam evaluasi yang akan dilaksanakan. Jika memang ada informasi tentang pendapat, nyatakan siapa saja sumbernya. Dan juga perlu barangkali di situ, Neng, saya setuju kalau digunakan referensi dalam bentuk jurnal. Jadi informasi yang terkait entah pendapat, tapi dalam bentuk hasil jurnal penelitian orang yang dipublikasi. Daripada sebagai bentuk dokumentasi ya Pak? Iya, jadi sebetulnya di sini adalah penelitian yang relevan sebetulnya yang dikumpulkan. Karena kita kan mengarah ke kaidah ilmiah. Pendapat pakar juga pendapat pakar yang ada di dalam jurnal, misalnya seperti itu loh Neng. Misalnya tentang variabel. Nah, variabel itu kan tentu adalah pendapat orang, pendapat pakar, tetapi siapa yang berbicara, misalnya si A, di mana kutipnya di jurnal si B. Nah itu artinya di sini mengarah kemana, cenderung mengarah kepada penelitian yang relevan. Jadi ini sebetulnya nanti akan ada di bab 2 isinya banyaknya. Sama seperti tadi merumuskan pertanyaan evaluasi. Merumuskan pertanyaan evaluasi mengarah kepada tujuan kan tadi disampaikan. Nah, jadi yang nomor 5 itu cenderung bukan pendapat individu loh itu. Lu ya yang ngomong ini. Iya, Pak. Tapi lebih cenderung kepada sebuah referensi ya. Jadi kita mengambil informasi berdasarkan referensi, usahakan seperti itu. Jadi tidak lagi seperti kemarin waktu nguji kompre saudara kita yang PPG, menurut pendapat saya Ibu, ini hobi sekali saya pikir ngomongnya, menurut pendapat saya. Padahal yang dia bicarakan harusnya sebuah referensi orang lain. Berarti nggak boleh Pak, menurut pendapat kita gitu? Bukan, itu tidak ilmiah, karena pendapat kita tuh nggak bisa dipertanggungjawabkan. Oh. Jadi kalau ingin mengeluarkan pendapat, begini, misalnya ada sebuah definisi. Definisi itu menurut Effendi Nawawi, menurut Ratu Ilma, menurut Makmun Raharjo, berdasarkan di atas, maka evaluasi program adalah sebagai berikut. Nah, seperti itu ngomongnya. Itu kan pendapat dia, atau karena dia merangkum dari 3 definisi di atas. Tapi dia tidak ngomong menurut pendapat saya. Berdasarkan pengertian yang diungkap oleh para ahli di atas, maka evaluasi program dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, waktu dia menuliskan sebagai berikut kan pendapat yang mengarang itu.
Ya, betul, Pak. Tapi dia tidak ngomong menurut pendapat saya, karena menurut pendapat saya itu nggak bisa dipertanggung. Jadi yang dipertanggungjawabkan adalah sebuah referensi. Karya ilmiah itu pertanggungan jawabnya terhadap referensi. Kalau bukan terhadap referensi, terhadap hasil penelitian, itu yang paling boleh. Jadi kalau kemarin kita masih mempertahankan menurut pendapat saya, barangkali ke depan tidak usah digunakan lagi kalimat itu. Lebih bagus kalau ada sebuah referensi, maka dasar referensi itu kita membuat pendapat. Boleh. Itu yang disebut ilmiah. Jadi kalau misalnya saudara menjawab pertanyaan saya, menggunakan referensi, baru saudara mengungkapkan sebuah pernyataan, buatan saudara sendiri, tapi ngomongnya begini, berdasarkan pengertian-pengertian yang diungkap oleh para ahli di atas. Artinya di sana sudah tertulis Effendi Nawawi, Ma'mun Raharjo, Ratu Ilma, Adeng Slamet, yang mengungkapkan pengertian tadi, pengertian tentang evaluasi program, maka dapat dikatakan sebagai ini, artinya saudara ngawinkan beberapa pendapat tadi. Nah itu kan ngomongnya begitu, tidak lagi ngomongnya menurut pendapat saya. Karena menurut pendapat saya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu realnya, nggak apa-apa. Kita dialog seperti ini supaya saudara makin lama makin ilmiah cara menulis, karena tingkat pengetahuan saudara itu akan kita lihat seberapa jauh kemampuan karya ilmiah yang dia buat. Oleh karena itu S2 itu memang lebih banyak disuruh bikin makalah, itu dalam rangka melatih kemampuan saudara untuk mendesain keilmiahan suatu ilmu. Nah, itu saudara. Bukan keindividuan, keilmiahan. Oke, lanjut si Lulu, monggo. Baik, saya akan melanjutkan yang nomor 6, itu menentukan teknik pengumpulan informasi. Bagian ini termasuk bagian penting dalam perencanaan evaluasi yang menguraikan dua hal, yaitu teknik yang ditempuh oleh evaluator dalam memperoleh informasi dan prosedur pengumpulan data atau informasi. Uraian tentang prosedur yang ditempuh untuk memperoleh informasi merupakan upaya untuk memberikan jawaban atas pertanyaan dari evaluasi. Perlu dijelaskan pula kepada siapa pertanyaan-pertanyaan evaluasi tersebut diarahkan, bagaimana jadwal pengumpulan informasinya, dan siapa respondennya. Kemudian dinyatakan pendekatan yang dipilih dalam pengumpulan data, apakah menggunakan pendekatan kuantitatif atau kualitatif. Dan teknik pengumpulan data atau informasi yang digunakan misalnya dengan menggunakan wawancara, observasi, kuesioner, tes, atau teknik lainnya. Selanjutnya yang nomor 7 itu menentukan instrumen. Instrumen ini mencerminkan tentang bagaimana informasi atau data diperoleh dan dicatat. Ada banyak jenis instrumen, misalnya pedoman wawancara, checklist, kuesioner, tes, dan sebagainya. Setelah itu dijelaskan pula bagaimana instrumen tersebut diperoleh. Biasanya ada dua cara untuk memperoleh instrumen, yaitu dengan menyusun sendiri dan bisa pula dengan mengadaptasi atau memakai instrumen yang sudah baku dan yang sudah banyak digunakan. Bila menyusun sendiri instrumen yang digunakan, maka dijelaskan bagaimana syarat-syarat validitas dan reliabilitasnya untuk dipenuhi, apakah dilakukan uji coba, dan bagaimana cara memvalidasinya. Langkah menyusun instrumen secara garis besar adalah membuat spesifikasi atau kisi-kisi dari instrumen tersebut, kemudian menulis butir, mengkaji dan merevisi, menguji coba dan revisi lagi. Apabila memilih cara mengadaptasi atau memakai instrumen yang sudah baku, maka masalah validitas dan reliabilitasnya bukanlah masalah besar. Evaluator dapat memperoleh instrumen dari kolega, teman sejawat, lembaga penerbit, katalog, proyek lain atau program sejenis, dan pusat-pusat sumber belajar lainnya. Itu saudara penting, itu yang disampaikan oleh si Lulu, supaya menjadi acuan saudara. Jadi kalau besok saudara akan menggunakan instrumen, biasanya instrumen yang paling sering digunakan mahasiswa S2 TV itu instrumen tentang lembar validasi angket, validasi ahli. Artinya kalau saudara menggunakan instrumen validasinya, menggunakan instrumen yang sudah baku, artinya nggak perlu lagi divalidasi. Tapi dibuat referensi, punya siapa? Nah, di dalam tesis saudara, orang yang mengarang instrumen itu ditulis di daftar pustaka. Itu untuk memberikan informasi bahwa instrumennya digunakan.
Jadi boleh kita nggak perlu nelpon Pak Effendi Nawawi. Cukup saudara ngutip instrumen saya itu di mana. Oh, ternyata Bapak nulisnya di jurnal A. Maka jurnal A itu akan menjadi daftar pustaka saudara. Itu etika, ya, etika penulisan. Jadi kalau nggak perlu menelpon Pak Effendi. Begitu saudara mengutip instrumen buatan saya, saudara masukkan di daftar pustaka, begitu saudara membuat karya ilmiah saudara dipublikasi, maka di citizen saya langsung naik 1 centing, dikutip oleh Lulu misalnya seperti itu. Dan tercatat di tempat saya dulu, di citizen saya itu, di Google Scholar saya. Google Scholar saya itu sekarang sudah 51. Otomatis ya Pak? Otomatis. Itulah gunanya mengapa dosen agak ribut kalau sebuah referensi tidak dibuat daftar pustaka. Kita ngutip punya orang, tapi di daftar pustaka tidak kita buat. Itu namanya mencuri. Mencuri, kasihan loh yang punya kutipan kalau saudara tidak. Tapi kalau saudara membuat di daftar pustaka, maka waktu karya saudara dipublikasi entah di jurnal, entah di seminar nasional, entah di konferensi internasional, begitu dipublish, maka seluruh daftar pustaka berasal dari siapa, langsung akan masuk ke tempat orang masing-masing. Jadi begitu saudara publish, di tempat saya langsung naik 1 citizen-nya, dikutip oleh Nopi misalnya. Oleh karena itu nanti kalau saudara penelitian sebaiknya daftar pustaka itu salah satu yang agak cocok-cocok atau dicocok-cocokkan, harus dosen pembimbingnya diambil sebagai referensi, gunanya untuk menaikkan citizen. Tapi kalau saudara ngutip tidak nulis di daftar pustaka, itu namanya mencuri. Bahasa ilmiahnya plagiat. Bahasa ilmiahnya plagiat. Bahasa saya itu mencuri. Oke Mbak Lulu, kayaknya waktu kita habis ya. Jam 15.40 Pak. Bukan masih banyak enggak? Enggak, tadi kan bisa setengah 2. Oh iya Pak. Setengah 3, Iya, Pak. jam 3:10 menit loh. Iya Pak. Iya Pak, sudah lewat. Nanti kita, kapan kita sambung lagi ya? Kayaknya senang saya kita berdiskusi begini. Slide lagi, kayaknya satu lagi ya? Iya Pak, 1 slide Oke, lagi. lanjut aja satu lagi kalau 1 slide. Iya Pak. Boleh. Silakan ngoceh. Saya boleh nggak, Lu? Iya Pak. Saya sholat ke belakang boleh nggak? Oh iya Pak. Monggo silakan ya, silakan. Lanjut Lu, sampai selesai nanti langsung closing ya. Baik Pak. Slide sebelumnya belum selesai, masih nomor 8. Atau langsung slide ini, Beh? Jelas sedikit yang 9 tadi, tidak apa-apa Lu. Ayo. Nanti di survei Lu, kalau emang nggak selesai Bapak mungkin ada kerjaan. Oh ya. Di Jadi ini ini langsung slide yang terakhir ya. Iya. Oke. Baik, ini adalah slide terakhir mengenai memaparkan perencanaan evaluasi program meliputi langkah-langkah sebagai berikut menurut Strahan, Cooper, dan Wood. Yang pertama itu klarifikasi alasan melakukan evaluasi. Alasan tersebut bisa bersumber dari peneliti sendiri karena peneliti mempunyai minat yang cukup besar terhadap suatu program. Peneliti melihat keunggulan atau keberhasilan, ataupun sebaliknya, peneliti melihat adanya kelambanan, kejanggalan, dampak negatif, bahkan sampai kegagalan. Kemudian yang kedua itu adalah memilih model evaluasi yang sudah kita lihat bersama pada awal perkuliahan tadi. Ada 8 model evaluasi yang sudah dipaparkan oleh Pak Effendi. Nah, alasan melakukan evaluasi program berhubungan erat dengan model evaluasi yang akan digunakan. Alasan karena adanya keunggulan, keberhasilan, dan dampak positif dari suatu program akan menggunakan model atau pendekatan yang berbeda dengan alasan karena adanya kelambanan, kegagalan, atau dampak negatif. Kemudian, pemilihan suatu model evaluasi akan tergantung pada kemampuan evaluator. Nah, sistem ini harus dioperasikan
dekat dengan titik intervensi atau objek dalam hal program untuk melakukan perubahan. Berikut pemilihan model atau pendekatan penelitian yang didasarkan atas yang pertama, satu, tujuan evaluasi dan pertanyaan penelitian. Yang kedua, metode pengumpulan data. Yang ketiga, hubungan antara evaluator dengan administrator melihat evaluasi individu-individu dalam program dan organisasi yang akan dievaluasi. Selanjutnya, adapun 6 pendekatan utama dalam evaluasi. Yang pertama, pendekatan yang berorientasi pada tujuan. Yang kedua, pendekatan eklektik. Yang ketiga, pendekatan berorientasi pada manajemen. Yang keempat, pendekatan yang berorientasi pada klien. Yang kelima, pendekatan yang berorientasi pada para ahli. Dan yang keenam, pendekatan yang naturalistik. Selanjutnya yang bagian 3, mengidentifikasi pihak-pihak yang terkait. Identifikasi pihak-pihak terkait atau stakeholder sangat penting untuk kelancaran pelaksanaan evaluasi. Karena kita tahu siapa yang akan dilibatkan dalam perencanaan, dalam pelaksanaan, siapa yang akan menjadi partner, narasumber, sumber data, partisipan, dan lain-lain. Pelaksanaan evaluasi membutuhkan dukungan, bantuan, kerjasama, dan berbagai pihak. Hubungan yang kurang harmonis dan pihak-pihak tertentu dapat menghambat kelancaran evaluasi, bahkan bisa menggagalkan evaluasi tersebut. Selanjutnya, penentuan komponen yang akan dievaluasi. Jadi komponen utama dari suatu program pendidikan. Yang pertama itu adalah tujuan dari program, yang kedua sumber program, yang ketiga prosedur pelaksanaan program, dan yang keempat manajemen program. Selanjutnya, yang kelima, mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan evaluasi. Jadi, perumusan pertanyaan tujuan evaluasi program yaitu tahapan divergen dan konvergen. Nah, berikut adapun contoh dari beberapa pertanyaan penting yang dapat diajukan dalam evaluasi program. Ini saya bacakan 2 saja. Yang pertama, tujuan atau sasaran apa yang ingin dicapai oleh program pendidikan tersebut. Yang kedua, kegiatan-kegiatan utama apa yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran atau target tersebut. Selanjutnya, itu menyusun desain evaluasi dan jadwal kegiatan. Desain evaluasi program pendidikan tidak jauh berbeda dengan desain penelitian, berisi langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan, sasaran evaluasi, teknik pengukuran dan pengumpulan data yang digunakan, serta para evaluator, baik evaluator internal maupun evaluator eksternal. Selanjutnya, pengumpulan dan analisis data. Instrumen evaluasi dapat berbentuk tes dan non-tes. Instrumen bersifat mengukur, menghasilkan data, hasil pengukuran berbentuk angka yang dapat dianalisis secara statistik. Instrumen tes membutuhkan validasi instrumen, yaitu suatu proses untuk mengkaji validitas dan reliabilitas instrumen. Instrumen non-tes membutuhkan validasi instrumen walaupun tidak menggunakan analisis statistik seperti pada instrumen tes. Dan yang terakhir itu adalah pelaporan hasil evaluasi. Berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dari hasil-hasil analisis, maka disusunlah laporan hasil evaluasi. Isi dari laporan penelitian evaluasi hampir sama dengan laporan penelitian biasa, memuat rancangan penelitian, metodologi, temuan-temuan, serta kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan hendaknya berisi jawaban terhadap pertanyaan atau pembuktian hipotesis yang diajukan. Kesimpulan dari pertanyaan kualitatif berisi deskripsi tentang hal-hal yang esensial dari pertanyaan. Rekomendasi berisi masukan-masukan dari temuan-temuan evaluasi bagi penyempurnaan perbaikan program, dan rekomendasi hendaknya memperhatikan segi kelayakan praktis, dirumuskan secara operasional atau rinci. Berikut adalah penjelasannya selesai.